kita menjadi sapi perah. Nah, itu yang tanpa disadari oleh orang-orang yang betapa sukanya tergantung pada investasi-investasi asing. Nah, ketika Anda tanya kenapa? Karena memang di mindset mereka adanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mempersembahkan series dialog yang sangat panjang dengan seorang ekonom, tapi juga seorang pengamat politik. Jadi sebenarnya politik ekonomi atau ekonomi politik, tapi mengerti juga soal hukum ya. Dia adalah Ihsanuddin Nursi. Kita tahu bahwa Ihsanuddin Nursi ya meledak pada tahun 1999 ketika mengungkap kasus Bank Bali, CSI ya, hak pengalihan penagihan utang Bank Bali yang melibatkan Joko Sugiarto Tjandra atau Joko Chandra yang baru-baru ini sedang viral karena bisa ditangkap akhirnya setelah buron sejak 2009 di Malaysia. Tidak heran kalau Nursi paham ekonomi, politik, dan juga hukum karena dia menginjak 4 universitas. Pertama adalah S1 di Teknik Industri UPN Jakarta, kemudian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian S2-nya FISIP Universitas Indonesia, dan kemudian S3 atau doktoralnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Jadi luar biasa ya. Dan seperti biasanya bukan Ihsanuddin kalau ngomong tidak semangat, kalau ngomong tidak ekspresif. Putra Betawi ini luar biasa dalam usia yang sudah menginjak 60-an tetapi tetap energik ya, masih 60-an awal, tetap energik. Dan saya sengaja bagi-bagi part-partnya ke dalam beberapa bagian, Sobat RH sekalian, karena wawancaranya sangat atau cukup panjang, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan luar biasa ini berkenan bagi Sobat RH sekalian. Jangan lupa saksikan Dicecar dialog cerdas secara review dengan Ihsanuddin Nursi. Nah, menarik ya, kuncinya adalah social trust ya kan. Nah, saya ingin lebih detail lagi itu Bang ya, apa yang menyebabkan social trust itu kemudian melemah bahkan barangkali hilang sehingga masyarakat tidak mau berpartisipasi ikut mengatasi kesulitan. Kita 1, 2, 3 kalau bisa berapa poin? Kalau saya di buku Bangsa Terbal ada 7 poin. 7 poin. Satu apa? 1, penegak hukum yang berpihak. Oke. Penegak hukum yang berpihak. Yang kedua, pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang tidak adil. Oh, imamun adil. Imamun pemimpin non, tapi imamun non adil. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang kaya yang tidak mau berderma. Oke. Perspektifnya akhirat semua ya. Posisi. Syariah semua. Tiga. Yang keempat posisinya, gitu ya. Orang cerdas, cendekia, kerjanya cuma mau dibayar. Oke, good. Bayaran. Good. Jadi orientasi si orang-orang berilmu ini, apakah dia intelektual atau ulama? Kalau nggak dibayar, nggak mau keluar pikiran dan tenaga. Pikiran. Ya, dia pokoknya simpel itu. Artinya tidak ada keinginan dia untuk tadi. Kalau orang kaya tidak mau berderma, maka si orang-orang cerdas tadi, yang orang-orang berilmu tidak mau berbagi ilmu. Jadi mewakafkan ilmu pun tak mau dia. Tak mau dia batasi. Artinya ukuran untuk mewakafkan itu selalu diukur dengan materi. I see. Itu yang keempat. Yang kelima, orang miskin yang menjual kemiskinan. Nah ini perlu elaborasi. Ya Pak, saya miskin Pak, bagi saya dong. Dia tidak mau menyelesaikan problem dirinya sendiri, melakukan effort yang luar biasa untuk mengatasi kemiskinan. Hanya minta aja. Iya betul. Ask for help gitu ya. Iya posisinya. Nah itu orang miskin yang seperti itu posisinya. Nah berikutnya ini soal perempuan yang vulgar, menunjukkan kehadirannya di publik. Yang keenam. Perempuan yang vulgar, yang demikian vulgarnya menampilkan kepentingan dirinya di publik. Dia tidak malu menampilkan keinginan untuk meraih tahta. Dia tidak malu menampilkan keinginan untuk meraih harta. Tidak malu.
Maksudnya mereka bisa apa? Menunjukkan dirinya. Ada perempuan itu ada di dua ruang, Ya. ruang publik dan ruang private. Di era sekarang, perempuan di ruang publik itu menampilkan hal-hal seperti tadi. Padahal mayoritas perempuan itu adanya di ruang private. Oke. Nah itu yang kejadian, itu yang kena. Sehingga memunculkan syahwat gitu. Bukan sekedar syahwat antara laki, tapi juga kemudian memunculkan syahwat masing-masing dan kemudian menimbulkan masalah posisinya. Baik syahwat harta posisinya. Luar biasa. Itu ya posisinya. Ini out of the box ya. Loh, this is real. Anda bisa lihat ketika iya. kita melihat yang namanya perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah demikian pentingnya bagi rumah tangga gitu loh. Sehingga dia bukan encourage lagi anak-anaknya, tetapi dia sudah keluar kemana-mana. Anda menggunakan istilah encourage anak-anaknya. Iya. Kebayang nggak bahwa sesungguhnya seorang perempuan dia adalah anchor bagi rumah tangga, baik pada anak-anaknya maupun bagi keluarganya. Itu dahsyat luar biasa teorinya kalau bicara tentang peranan perempuan. Makanya perempuan adalah pahlawan tak bernama. Bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Ini abang ini Kiai Haji Ihsanuddin. Nggak, saya di sini perbedaan saya dengan teman-teman yang lulusan Amerika sana, melihat ekonomi politik seolah-olah lepas dari nilai moral. Wah, luar biasa. Saya melihat ekonomi politik dalam perspektif moral yang ketemu dengan posisi intelektual. Di hukum juga begitu. Sama. Ada legal morality-nya. Iya, posisinya. Yang ketujuh itu peranan media massa. Oke. Peranan media massa yang mestinya membawa amanah, gitu ya. Sedemikian rupa dia menjadi tidak terpenuhi. Anda kebayang nggak kalau yang namanya media massa menjadi partisan? Oke. Dan terlihat ketika kontestasi pilpres kemarin ya. Itu yang saya bilang. Kalau Indonesia berkiblat ke Amerika, kenapa justru media massa Indonesia tidak berkiblat ke Amerika? Amerika kan diminta independen kan. Beda kalau sistem Prancis. Prancis itu dibolehkan katanya untuk berpihak, tapi Amerika persnya pers yang independen kan. Di Prancis sekalipun kalau boleh berpihak, dia tetap menjunjung tinggi moralitas publik. Yes, oke. Tapi maksudnya teorinya, teorinya dia boleh berpihak. Kalau di Amerika pers itu harus independen. Tapi morality, public morality tetap tinggi, dijamin. Posisinya begitu. Di Indonesia bisa lihat posisinya bagaimana ceritanya. Zaman dulu kita juga pers yang berpihak tuh, ada yang namanya Abadi, ada yang namanya ini. Tapi ya public morality juga harus tinggi. dijaga. Poinnya sebenarnya di belakang itu adalah soal integritas para intelektual. Kerja pers adalah kerja intelektual. Anda seperti ketemu dengan saya sekarang yang kemudian nanti akan kita tayangkan posisinya. Kerja ini bukan kerja biasa, ini kerja intelektual. Kerja intelektual paling kokoh itu disebabkan oleh paling tidak ada 5 hal. Kekuatan moralnya punya referensi. Kekuatan moralnya punya data. Referensi, data. Kekuatan moralnya punya metodologi. Kekuatan moralnya punya analitik. Kekuatan moralnya punya argumentasi. Sehingga yang namanya 5 hal tadi secara istiqomah itu tetap basisnya adalah keberpihakan kepada publik. Keywordnya. Kekuatan moralnya juga terkait dengan hubungan yang vertikal, Bang. Sebagai makhluk Tuhan. Di situ suka tidak suka sesungguhnya itu disebabkan oleh Anda adalah ciptaan Tuhan. Setiap manusia membutuhkan Tuhan sesungguhnya. Siapapun dia. Makin kelihatan Kiai Haji. Oke Bang, tapi kita lebih konkret lagi ya. Pemerintah ini kalau kita sekarang melihat kondisi ada COVID-19 dan lain sebagainya, ini sejauh mana mampu bertahan? Tadi kan Abang bilang 7, ada 5 ya kan. Nah, kita tahu ini bulan Agustus ya. Kita tidak tahu apakah sampai bulan Desember ada ketahanan dari pemerintah untuk memastikan bahwa tadi masyarakat bisa makan dan lain sebagainya. 27 Januari 2020 saya orang pertama yang bercerita tentang COVID adalah perang ekonomi. Saya orang pertama di Indonesia yang cerita seperti itu. Ini COVID ini perang ekonomi. Maksudnya COVID itu dibikin. Pahami bahwa yang namanya virus corona ini adalah perang biologi. I see. Nah, ketika kita lihat sebagai perang ekonomi, perang biologi, maka ujungnya adalah penjualan vaksin dan obatnya. Jadi Anda bisa lihat sekarang hampir seluruh dunia bicara tentang penyediaan vaksinnya. Itu kalau tidak Desember pasti Januari. Atau bahkan ada bilang kuartal pertama 2021. Kalau Indonesia menyatakan Desember atau Januari posisinya. Karena Bio Farma menyatakan dia sudah sampai tahap 3, tapi penyediaan 250 juta dosis akan muncul di Desember posisinya. Poinnya menjadi begini, kembali lagi ke dalam pertarungan berpikir kita tentang corporate capitalism dan state capitalism. Ini public goods atau commercial goods?
Ya harusnya public good dong. Nah, yang ngomong gitu di dunia cuma satu, Xi Jinping. Yang kedua mantan Perdana Menteri New Zealand. Jadi mantan Perdana Menteri, saya lupa namanya, mantan Perdana Menteri New Zealand mengatakan ini mestinya public goods. Xi Jinping ngomong ini mestinya public goods, tapi seluruh dunia menyatakan ini commercial good. Padahal seluruh dunia tidak hanya menyatakan tapi mempraktekkan bahwa ini commercial good. Belum dipraktekkan. Oh, belum dipraktekkan. Ya, oke. Poinnya adalah ketika kita lihat sumber pendanaan untuk melakukan pengembangan penyelidikan pengembangan vaksin, menariknya sumber dananya dari pemerintah kan? Iya. Anda bisa lihat yang namanya Jepang berkontribusi pada WHO sekian juta US dollar, Cina berkontribusi pada WHO, demikian juga yang namanya Amerika berkontribusi pada yang namanya Moderna berkaitan dengan ini semuanya Moderna dan pada WHO itu WHO maksudnya. Iya. Pada siapa? Jadi maka kelihatan ada problem bahwa sumber uang pemerintah dari mana? Rakyat lah. Kok jadi komersial, Bu? Oke. Jadi ada sesuatu yang menarik gitu. Padahal Anda menyatakan ini pandemi, global pandemic, tapi begitu menyatakan global pandemic dengan vaksin dari uang masyarakat, Anda melakukan komersial good. Ini antas keuntungan siapa? Tadi soal industri farmasi, industri kesehatan. Ya intinya saya tes PCR aja 1,7 juta. Padahal tiket ke Bali nggak nyampe. Jadi mahal tes PCR-nya dibandingkan tiket pesawatnya. Data COVID itu pada hakikatnya adalah bisnis industri kesehatan. Oke. Dan saya presentasi di Kementerian Kesehatan, Indonesia itu tergantung pada industri alat kesehatan dan farmasi asing. Itu 90%. Ternyata angka saya salah. Tahu nggak yang berapa? Lebih tinggi lagi. Konsultan asing menyatakan tidak 90, tapi 92%. Apa yang 92% tadi? Ketergantungan pada asing soal alat kesehatan dan farmasi. Oke. Ketergantungan. Di tengah yang namanya cara berpikir kita tentang kesehatan, cara berpikir Barat. Oke. Kita tidak mengambil cara berpikir kesehatan dari model berpikir Islam. Kita tidak mengambil cara berpikir kesehatan berpikir India. Kita tidak mengambil cara berpikir kesehatan dari model Cina. Kita tidak mengambil cara berpikir kesehatan dari bangsa-bangsa Amerika Latin. Misalnya kan gitu kan. Kita totally ngambil dari yang namanya Barat posisinya. Padahal kalau kita bicara prevention itu kan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, Islam kan. Padahal kita udah tiap hari wudhu dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya pendekatan kesehatan itu bukan hanya milik Barat. Iya. Nah, tapi kita berkiblat habis-habisan ke model Barat dalam pendekatan. Malah cenderung bukan prevention tapi pengobatannya karena mahal kan di situ. Kuratifnya. Gitu. Posisinya. Nah, dari sana saya melihat begini kalau kita ambil ke dalam situasi Indonesia. Yang nyata bagi masyarakat sekarang gimana? Sepanjang tidak ada trust, gitu ya. Sepanjang tidak muncul trust, maka saya bisa paham kenapa di Amerika misalnya ada buku Why People Don't Trust the Government. Iya. Itu masa pemerintahan siapa? Pada masa pemerintahan Reagan. Oke. Ronald Reagan ya. Ronald Reagan yang melahirkan neoliberal. Oke. Tetapi buku itu menjadi buku abadi karena memang akhirnya misalnya tax return-nya Trump yang $1 miliar dipersoalkan. Rupanya jabatan-jabatan tertentu bisa ya ada restitusi pajak gitu loh. Logikanya begitu. Semakin tinggi jabatan seseorang bisa memakan pajak loh misalnya gitu posisinya. Dan sesungguhnya permainan pajak dari pengusaha terhadap yang namanya petugas pajak, official tax posisinya, itu menjadi soal yang biasa karena macam-macam kayak gitu. Misalnya ketika Obama mengejar sejumlah pengusaha Amerika yang melarikan penghindaran pajak, tax avoidance posisinya, itu ke Swiss misalnya, marah Swiss, turun IRS, turun FBI, turun Justice Department, 3 instansi, baru dia bisa dapat duit 5,3 miliar US dollar. Tapi dari cuma belasan ribu posisinya, itu pun gagal dianggap. Indonesia sebaliknya tidak berani. Nah, itu memunculkan tidak distrust. Berani melawan pengusaha-pengusaha itu, untuk mengancam, untuk nggak berani, takut lari mereka. Lari. Kenapa? Tadi ketergantungan investasi swasta logikanya. Bukannya sebagian uangnya sudah lari sebenarnya. Kalau pada krisis sekarang sudah lari. Sekarang sudah lari. Sudah capital flight ya. Posisinya. Tapi yang saya mau bilang tadi, kalau kita lihat misalnya katakan dana masyarakat, kalau ambil dana masyarakat yang 54% orang kaya sudah nggak jelas kayak gitu posisinya, ditambah yang namanya orang miskin gitu ya, jumlahnya 46%, tapi jumlah rekeningnya 99% posisinya, maka logikanya menjadi kalau orang-orang miskin ini tetap
berupaya dibangun kembali kepercayaannya terhadap pemerintah, kita bisa solutif tuh. Anda bisa lihat, Anda berada di kantor saya sekarang. Saya bisa memberikan yang terbaik bagi karyawan saya walaupun cuma lulusan SMA. Dengan gaji di atas 5 juta yang Abang bilang. Ya, kita bisa memberikan itu dengan baik. Bang, berarti kan persoalannya kan Abang tidak spesifik menjawab sampai berapa lama pemerintah bertahan, tergantung itu trust recovery. Oke, saya jawab sekarang. Oke. Kalau Anda tanya, sampai berapa lama? Kalau pakai cara berpikir pemerintah kan 2022. Apa? 2022 Iya. itu baru muncul. Oh iya, I see. Kalau pakai cara berpikir pemerintah. Iya. Jadi kita kutip sekarang, berapa lama Undang-Undang 220 gitu ya, memberi keleluasan pada pemerintah agar ya namanya gitu ya posisinya defisit itu boleh di atas 3%. Kan sampai 2022. Artinya setelah 2022 bisa berhasil. Sebentar. Ya. Saya ingin mengatakan, Ya. pemerintah lupa kalimat sampai dengan 2022 dia sedang mengirim pesan bahwa mereka lemah mengatasi krisis. Itu jeleknya. Karena Ada pesan kepada masyarakat mereka luas. minta waktu yang Panjang. Berarti lu nggak mampu dong mengatasi secepatnya. Oke. Ada negatif image, ada negatif Iya. message posisinya. Oke. Wah, saya nggak mampu nih mengatasi secara cepat. Karena itu saya minta waktu yang lama. Minta waktu yang lama. Dan Oke. dalam presentasi saya di sebuah institusi, saya menyebut Indonesia itu punya 15 masalah loh. 1 sampai dengan 14 Anda tidak bisa atasi. Ke-15 ini corona, COVID. Ini setelah saya menulis 27 Januari itu, saya bilang COVID, corona. Nah, pada posisi itu saya menyebut corona ini bisa menjadi jalan keluar bagi Anda untuk mengatasi 14 masalah. Sepanjang tidak moral hazard. Sayangnya keluar Undang-Undang 22 tahun 2020 yang menurut saya moral hazard. Undang-Undang 2020. Undang-Undang 2 ya. Dari Perpu Perpu 1 Iya. 2020. Buat saya itu moral hazard. Moral hazardnya di mana, Bang? Itu tadi Anda mengambil hak DPR, hak konstitusional DPR, BPK. Anda ambil, ya kan? DPD juga. DPD juga Anda ambil posisinya. Anda take over semua. Anda kemudian tidak mau dipidana. Ya. Posisinya. Anda take over tapi minta waktu panjang. Minta waktu panjang. Kan itu masalah semuanya jadinya muncul. Loh, ini apa? Itu kan moral hazard. Aji mumpung bahasa kerennya. Ya. Dan tidak ada jaminan kontrolnya itu kuat ya, atau penggunaannya efisien gitu ya. Efektif paling tidak. Efektif. Kita nggak pernah bisa bicara efisien kalau di level birokrasi, tapi Iya. kita bicara efektif dengan meminimalkan kebocoran. Itu indikasi kalau yang dibangun oleh BPK itu kita efektifkan pendayagunaan alokasi anggaran tadi dengan meminimalkan kebocoran. Istilahnya begitu. Bang, Ya. artinya kan kalau tidak ada trust recovery ya, maka kemudian ya kita akan lunglai terus-menerus dan mungkin dying kan begitu. Nah, untuk trust recovery itu apa kuncinya? Kira-kira begitu. Oke, ini berarti kita segera menutup dialog kita ya. Jangan. Oh. Kan bisa dibalik nanti. Oke. Jadi kalau anda berpikir bagaimana memulihkan, makanya orang bilang, ini pemilihan ekonomi nasional ini kalau istilah saya palsu. Oke. Karena Anda sedang memulihkan hanya orang kaya. Contoh Nadiem memberikan 20 miliar buat yang namanya Yayasan Tanoto dan Yayasan Sampurna, itu untuk orang kaya. Makanya NU Muhammadiyah dan beberapa lain bergerak, berontak bahasa. Dan itu sekarang. aneh. Aneh banget itu posisinya. Termasuk juga undang-undang corona yang lebih banyak insentif kepada pengusaha-pengusaha. Itu tadi yang saya sebut itu. Jadi saya ambil contoh, Iya. tadi itu jelas untuk pengusaha. Tapi di dunia pendidikan juga sama posisinya. Nah, kalau begitu, maka cerita pemulihan yang semu tadi seperti yang saya bangun dalam cara berpikir saya. Sudahlah, pemerintah silakan jalan, kami ngebangun sendiri ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi kami. Kebayang nggak kalau caranya kayak gitu? Splitting. Akhirnya orang menarik diri dan Iya. orang tetap dalam posisi tidak percaya. Tapi orang sama seperti Anda bersaudara, tapi Anda tidak pernah bersilaturahim. Ya. Anda punya ikatan darah, Anda punya ikatan daerah, Anda punya ikatan darah, Anda punya ikatan daerah, Anda punya ikatan keyakinan, tapi Anda tidak pernah duduk berbagi, duduk saling peduli, nggak pernah. Gua aja deh posisinya. Itu yang disebut sebagai social distrust. Itu yang disebut sebagai runtuhnya kerjasama sosial. Nah, ketika tidak ada kerjasama sosial, maka tidak ada kerjasama politik. Yang terjadi political distrust. Jadi kalau kita ambil levelnya, social distrust itu akan meningkat menjadi political distrust. Ketika political distrust naik, dia menjadi political disobedient. Dan political disobedient atau social distrust, political distrust dan political itu nampak di jalan raya. Dari sikap para pengendara motor itu, dari sikap orang-orang yang tidak menghargai satu sama lain kayak gitu, itu kelihatan nampak semua.
Jadi ada satu interaksi sosial politik, ada interaksi politik yang salah, ada interaksi sosial yang sakit, ada interaksi ekonomi yang timpang posisinya, ada interaksi hukum yang melukai keadilan, rasa keadilan gitu posisinya, sehingga akhirnya dia bergulung menjadi masalah menjadi satu dan orang akhirnya menarik diri, gue nggak mau. Tapi mereka tetap butuh hidup, artinya mereka akan mencari jalan jalan sendiri posisinya. Nah, ketika Anda tanya survive, maka pertanyaannya survive bagi siapa? Kan kita mesti tajam kalau melihat pertanyaan kayak gini, maka pertanyaan pemulihan bagi siapa? Ini bukan soal recovery. Untuk punya surviving aja bermasalah. Baru kemudian kita bicara profit taking kan misalnya. Setelah kita bisa surviving, kita kan kemudian berpikir profit taking. Surviving itu berarti kita punya posisi bagaimana mengambil posisi, punya ketahanan terhadap gelombang itu dan kemudian kita bisa bergerak maju. Tapi begini, Abang ya, katakanlah kalau pemerintah itu tidak memberikan insentif bagi pengusaha, kan begitu? Dia kan takut pengusaha itu ngambek, lalu kemudian melarikan uangnya ke luar negeri, perekonomian jadi lunglai. Karena itu kan selalu dirayu-rayu, tolong dong investasi tetap di sini dan lain sebagainya. Jadi posisi pemerintah sudah maju kena mundur kena dong Bang sebenarnya. Kalau dilihat dari posisi itu, iya maju kena mundur kena. Tetapi kalau dilihat dari struktur dana pihak ketiga distribusi simpanan tadi, sesungguhnya mereka juga nggak mau lari. Karena tidak ada kepastian juga di luar. Tidak ada kepastian di luar. Satu, yang kedua, selain tidak ada kepastian di luar, Indonesia sesungguhnya surga. Anda bisa lihat kemarin kurban. Anda bisa lihat kurban triliunan yang dikeluarkan oleh masyarakat Islam. Let's say Singapura misalnya, mereka krisis juga kan? Iya, Pak, dan dalam posisinya. Tapi ketika Indonesia menggeliat, dia sangat berharap dari Indonesia. Karena sumber pendapatan besar dia dari Indonesia. Walaupun kemudian memang sekian persen dia tergantung pada ekspor posisinya. Jadi korban kemarin itu mengakselerasi juga ya. Paling tidak ada menunjukkan bahwa masih ada potensi umat sebenarnya. Iya, bukan masih ada. Besar masih. Potensi umat itu besar, tapi karena umat Islamnya dimusuhi, ya akhirnya orang mengambil jarak. Orang nggak mau, orang ambil jarak. Saya membayangkan kalau mereka berinfak untuk negara gitu ya. Nah itulah kemudian Sri Mulyani ini berpikirnya bukan infak negara, menggunakan instrumen keuangan baru atas wakaf. Kan kebayang setelah dana haji kepakai untuk infrastruktur, lalu kemudian berpikir tentang dana wakaf dengan instrumen baru, lalu kemudian dia nggak berpikir bahwa sesungguhnya umat Islam tidak perlu dibegitukan karena mereka sesungguhnya bersedia berkorban kok untuk kehidupan bersama. Kan itu perintah bagi umat Islam, wa mimma razaqnahum yunfiq. Wah luar biasa. Itu perintah loh. Jadi tergantung sekali bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin. Kapan pakai sorbannya ya? saya menarik begini. Kenapa begini? Apa yang saya sampaikan? Saya menarik begini. Ada pengakuan dunia internasional bahwa sesungguhnya adalah Al-Quran adalah ilmu pengetahuan tidak pernah bisa dirontokkan. Dan itu sebenarnya muncul dengan lewat bukunya Michael Hart, 100 tokoh ternama di dunia. Yang terbit pada tahun 82, terbit ulang pada 2012. Oh 2012 terbit lagi ya? Itu terbitan kedua. Direvisi kan? Enggak ya? Enggak direvisi. Hanya karena dia dikejar habis-habisan tiap setahun sekali di London, dia cuma mengajukan satu pertanyaan. Anda kebayang nggak katanya? Seorang manusia yang cuma 4 pengikutnya, tapi sekarang pengikutnya demikian banyak dan para pengikutnya bersedia berkorban walaupun mereka tidak pernah ketemu dengan sang pemimpin katanya. Maka terbitlah buku terbitan kedua tadi. Nah, padahal buku terbitan kedua ini, buku tentang Muhammad sebagai salah satu tokoh ternama terbesar di dunia itu kan pasti ada pedomannya. Muhammad melakukan sesuatu tindakan ada pedoman, ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Al-Quran. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara petunjuk. Nah, itu yang diakui sebagai ilmu yang tidak tergoyahkan, ilmu yang tidak bisa dirontokkan posisinya. Nah, itu makanya kemudian kalau kita ambil cara berpikirnya begitu, sesungguhnya umat Islam bersedia berkorban. Tapi karena dituding sebagai intoleran, dituding sebagai sumber disharmonis, dituding sebagainya namanya perilaku ekstrim, garis keras, macam-macam, yang mereka merasa terus-menerus disudutkan, yang silakan aja Anda kerja, kami enggak katanya. Ya, menarik ini. Iya dong, Anda harus ambil sikap itu. Anda, sorry to say, Refli, Anda lihat RPJMN 2014-2019, kalimatnya intoleran. RPJMN 2024, kalimatnya disharmonis. Ini yang mesti kita bayangin gitu loh. Ada problem tersendiri di belakang riwayat masalah ini gitu. Padahal cuma persaingan politik jangka pendek saja kan.
Artinya cuma soal menang-menangan, siapa yang menang, siapa yang kalah di Pilpres. Ya, jadi artinya kalau kita lihat pemenangan 5-10 tahunan gitu posisinya, bagaimanapun dia memberikan bekas. Orang tidak akan pernah lupa misalnya dengan bekas kepemimpinan Megawati Soekarno Putri 2001-2004 yang antara lain menjual Indosat. Oke, dan sampai sekarang masih problem. Masalahnya, itu salah satu contohnya. Lalu kemudian kasusnya Very Last Crude Tanker misalnya, FLCC misalnya, kasus-kasus besarnya. Pada SBY misalnya orang tidak akan pernah lupa dia berani melakukan liberalisasi di sektor migas misalnya. Dan itu berkali-kali sampai demikian rupa dan bahkan melahirkan Undang-Undang 2507 di mana orang asing sama domestik diperlakukan sebagai azas non-diskriminatif posisinya. Dan kemudian punya hak tanah 90 tahun dan kemudian punya kebebasan repatriasi. Itulah Undang-Undang 2507. SBY meninggalkan bekas itu posisinya. Dan Anda kebayang nggak, itu 10 tahunan Megawati sekian rupa meninggalkan bekas kayak gitu, SBY 10 tahun meninggalkan bekas kayak gitu. Ini meninggalkan bekas apa? Bekas positif atau bekas negatif? Binatang mati meninggalkan belang, harimau. Manusia mati meninggalkan sesuatu, itu meninggalkan nama. Nama apa yang akan ditinggalkan? Nama buruk atau nama baik atau nama buruk posisinya. Kalau istilah saya begini dalam presentasi saya kemana-mana, saya pernah satu talk show sama Anda, saya pernah menyebut gini, ngapain sih saya berpangkat tapi tidak terhormat? Ngapain sih saya menjabat tapi tidak bermartabat? Ngapain sih saya beramanat tapi saya berkhianat? Saya nggak mau mendapat amanat tapi saya berkhianat. Saya nggak mau saya menjabat tapi tidak bermartabat. Saya tidak mau saya punya pangkat. Tapi ini orang kayak abang nih, insya Allah biasanya nggak akan kepake di rezim manapun ya. Kalimat Anda pada saya yang tidak pernah saya lupa adalah Ihsanuddin Nursi, oposan siapapun presidennya, Ihsanuddin Nursi oposannya. Itu kalimat Anda pada saya. Jadi saya problemnya bukan buat saya, walaupun saya bilang saya punya konsep dan saya punya aplikasi dan saya punya bukti gitu ya. Saya tidak peduli saya mau dipakai apa enggak. Karena buat saya hidup bermanfaat saya bukan di lingkup negara. Jadi kan kalau pakai cara pandang saya, struktur masyarakat itu ada 7. Internasional, regional, nasional, sosial, gitu kan? Komunitas, keluarga, individu. Kan 7. Anda kan mau main di level mana? Tinggal pilih aja. Anda mau level main nasional, begini kelasnya. Kalau main di level sosial, begini kelasnya. Kalau di level komunitas, begini kelasnya. Kalau di level keluarga, begini. Level individual, begini. Suka pilihan Anda aja. Termasuk potensi dosanya kan tergantung kan. Mau tergantung. Level internasional, level nasional dosanya. Yang dibohongi miliaran manusia. Level nasional potensi dosanya ratusan juta. Level sosial 50 jutaan. Level individual istri mungkin istri dan anak. Istri dan anak. Artinya itu pada. Nah, tapi kalau kita ngambil pada posisi Anda bilang saya nggak pernah bisa dipakai, dalam pengalaman saya nggak juga. Nggak juga ya, karena ada juga sebentar. Ada permanently ya. Bukan. Ada juga para pemimpin yang punya pikiran sehat dan cerdas gitu. Oke. Jadi para pemimpin yang punya pikiran sehat dan cerdas, saya ulang ya, sehat dan cerdas gitu ya. Itu justru menantang saya gitu, ngundang, ngajak duduk bareng. Bang Ihsan, sini bang, ngobrol, berdebat gitu. Bantu gue deh posisi begini gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi tidak mainstream dalam politik kebijakan keseluruhan makro kan. Mungkin 1-2 kebijakan mungkin yang dia butuhkan. Refli, pengalaman hidup saya, kalau orang bangga bahwa namanya tata ruang dipindahkan ke Badan Pertanahan Nasional, sekarang Ihsanuddin Nursi berpikir pada tahun 97-98 dan itu saya bertarung dengan istana. Bahwa namanya tata ruang itu tidak boleh ada di Menko Equin, tidak boleh ada di Bappenas, dia mesti ada di Badan Pertahanan Nasional. Badan Pertanahan Nasional. Ya. Kebayang nggak 20 tahun lalu saya sudah berpikir seperti itu, 22 tahun lalu gitu ya. Dan sekarang orang bangga. Sorry itu saya. Subhanallah, astagfirullah ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma mengatakan pikiran telat. Sama seperti ketika Joko Widodo berkampanye membangun yang namanya Badan Penerimaan Negara sebagai wujud dari Internal Revenue Services. Itu saya sampaikan ke Megawati Soekarno Putri ketika Megawati Soekarno Putri kampanye di 2004. Orang baru ngambil yang namanya berpikir dari 2009, ketinggalan zaman. Nah, saya ingin mengatakan begini,
Lo boleh pakai gua, lo boleh nggak pakai gua, tapi pikiran-pikiran gua sudah gue buktikan gua jalan duluan. Refli, saya penulis, Anda tahu? Saya penulis. Jejak berpikir saya bisa kelihatan pada artikel-artikel saya. Kapan saya berpikir begitu, kapan begitu. Itu kelihatan misalnya. Misalnya ketika saya menolak obligasi rekap bagi perbankan, itu saya tahu bagaimana pertarungan saya dengan para menteri mainstream. Bagaimana saya sendirian, bagaimana saya berhadapan dengan yang namanya ratusan anggota dewan, bagaimana saya berhadapan pada petinggi politik yang sedang membela konglomerat. Saya punya itu. Dan saya diminta untuk tidak pernah ikut rapat lagi karena saya kemudian berbeda. Saya oke. Yang penting gue tidak pernah membebankan rakyat. Gue sukses. Jadi kalau orang berpikir rasional, objektif itu hanya dipakai kalau pemerintah tidak ada free ridersnya. Kalau banyak penunggang gelapnya, banyak vested interestnya, orang rasional, objektif, akademik nggak akan dipakai. saya ngambil sepanjang pemerintahan ini masih banyak free ridersnya, maka yang orang baik nggak akan kepakai. Free riders itu dalam bahasa teman-teman itu oligarki bisnis. Oligarki bisnis, penunggang gelap. Ya. Penumpang gelap. Yang kerjanya tidak hanya kalau dulu penumpang gelap, tapi sekarang udah jadi masinis. Tapi Bang, yang menarik tadi gini tadi, yang umat Islam tadi ya. Artinya sebenarnya kalau masyarakat mau berpartisipasi, maka sebenarnya kita punya ketahanan yang luar biasa, ya. Termasuk ruang kita manfaatkan, ya, uang yang kita punya kemudian kita putar untuk menghidupkan roda perekonomian, kan jalan sebenarnya dengan potensi masyarakat yang begitu besar. Tapi ada distrust di sana, ya. Nah sekarang kan abang belum jawab, bagaimana mengembalikan trust itu? Pertama, pernah ada nggak trust itu? Suatu masa pemerintahan di mana trustnya begitu besar, lalu kemudian menciut, kemudian menjadi distrust seperti sekarang, dan gimana mengembalikannya? Pada era SBY pertama kan punya trust tinggi itu. Di beberapa bulan pertama. Tapi begitu SBY di bulan Maret 2005, bulan Maret dan bulan Oktober ya, naikin BBM sampai 114%. Saya ingat betul itu. Karena saya kemudian menjadi pembicara di Pansus BBM, yang ketuanya Zulkifli Hasan dan anggotanya antara lain almarhum Sultan Batugana dan Fahri Hamzah posisi. Jelas-jelas saya menggunakan konstruksi pasal 33 dan saya ingat betul bagaimana sesungguhnya setelah itu SBY merolot habis itu. Jadi itu tadi, Anda kalau pegang amanat, kan yang disebut dengan pegang amanat kan berarti menerapkan pasal 9 ya. Sumpah jabatan. Iya, sumpah jabatan presiden. Sumpah jabatan presiden. Sumpah jabatan presiden kalimat depannya apa? Demi Allah. Demi Allah, subhanallah. Demi Allah saya bersumpah. Ya kan? Memegang konstitusi dan menjalankan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Loh, Anda pegang konstitusi, Anda pegang pedoman kehidupan bernegara dengan menjalankan undang-undang dan seluruh-seluruhnya. Tapi faktanya kan itu pertanyaan besarnya. Jadi buat saya, ketika seseorang pegang jabatan lalu dengan pegang sumpah seperti itu, maka mestinya dia mesti tahu bahwa saya ngomongnya nggak enak nih. Nggak apa-apa, yang nggak enak tuh kita tunggu. Kebayang nggak kalau kemudian di akhirnya dia tidak mencerminkan sesuatu yang baik. Itu masih enak tuh. Yang lebih kasar lagi. Su'ul khotimah jadinya. Bukan cuma sekedar apakah su'il khotimah atau husnul, bukan sekedar itu. Tapi proses sampai dengan menjelang kematiannya itu malah memberikan sesuatu yang kurang baik. Makanya saya bilang, saya nggak enak. Saya punya contoh. Sampai-sampai saya memberikan pertanyaan begini, sampai pertanyaan begini. Ini sampai merinding saya ini. Tolong tunjukkan pada saya satu saja seorang dari mantan gubernur Bank Sentral yang meninggalkan nama baik, ada nggak? Ada, nggak kelihatan satupun. Apa problemnya? Nah, di situ kelihatan ada Saprodin Prawira Negara. Tapi bagaimana Saprodin Prawira Negara bilang? Itu kan beda. Tapi setelah itu kan banyak gubernur Bank Sentral yang kemudian habis semuanya dan tidak meninggalkan nama apa. Cuma sekedar namanya aja. Tapi orang tidak meninggalkan bahwa dia pernah memberikan yang terbaik. Padahal Saprodin Prawira Negara itu bukan ekonom, dia sarjana hukum. Tapi integritas itu yang luar biasa. Sama seperti juga saya tanya sama Refli, atau katakan saya tanya pada pemirsa Anda, Refli. Siapa Menteri Keuangan yang memberikan kesan terbaik? Kan itu
yang mesti kita tanya. Atau kalau kita naik ke atas lagi, oh jadi panjang lagi posisi. Kita di level menteri aja deh. Siapa menteri yang demikian berkesan? Kenapa nama Hugeng demikian berkesan? Sampai orang menyebut cuma ada 2 polisi yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Polisi tidur dan Hugeng. 3 patung polisi. Patung polisi. Kan itu kan sampai kayak gitu posisinya. Artinya kan demikian terjadi problematik pada kehidupan kehadiran kelembagaan polisi kan posisinya. Akibat perilaku. Jadi dalam pendekatan kelembagaan ada perilaku para pelaksananya. Yang ingin saya sampaikan, Raffi, kalau dalam konstruksinya begitu, maka ketika Anda bicara tentang pemulihan ekonomi tanpa disertai dengan pelaku yang memberikan keteladanan, ini susah. Padahal Anda tahu, ICT sekarang itu langsung melahirkan apa yang disebut dengan krisis keteladanan. Handphone yang Anda pegang itu meluluh lantakkan prinsip-prinsip keteladanan. Apakah keteladanan di rumah tangga, apakah keteladanan di politik. Trump dengan enak dibantai orang lewat Twitter. Dengan enak dibantai orang, dimaki-maki, bahkan maki-makinya kalau kita baca ya, mengerikan. Kalimat-kalimat yang muncul dari warga Amerika gitu ya, maki-maki Trump itu mengerikan posisinya. Walaupun Trump juga melakukan hal yang sama posisinya. Dan di Indonesia Anda bisa lihat bagaimana orang menggunakan media sosial posisinya, tapi Indonesia diancam dengan ujaran kebencian. Undang-undang ITE. Iya, undang-undang ITE posisinya. Kalau di sana nggak ada urusan, mereka tetap maki-maki aja. Posisinya. Artinya etika yang dibangun memang sudah etika liberal posisi begitu. Saya ingin mengatakan itu bukti bahwa keteladanan di titik nadir akibat ini posisinya. Dan Anda kebayang nggak ketika keteladanan itu hilang bukan hanya karena alat, tapi juga karena interaksi politik dan interaksi sosial. Hasilnya gimana? Double kan? Lencapnya keteladanan itu bukan lagi sekedar bukan lagi sekedar nol, tapi minus, tenggelam di sana, dan kemudian orang tidak punya pedoman. Mesti pada siapa kita bicara? Ini situasi sekarang, Refri. Jadi solusinya? Itu tadi, Anda berada di level mana? Nah, saya bicara tentang negara ya. Kalau Anda di level nasional. Kalau Anda berada di level nasional, maka mari kita perbaiki pelaku-pelaku itu, orang-orang itu. Kita kontribusi pelaku itu seperti misalnya katakan ketika kita bicara tentang koalisi atau kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia misalnya. Kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia, maka kesatuan aksi itu tentu berpikir tentang bagaimana nilai-nilai yang harus dikembangkan. Maka dia bicara tentang rusaknya moralitas dalam kehidupan bernegara. Posisinya begitu, contoh sederhananya begitu gitu, contoh sederhananya. Nah itu kan sebenarnya dalam rangka kita berkontribusi memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu di level nasional. Paling tidak daripada tidak berkata-kata, kan gitu kan? Daripada tidak berkata-kata. Level 2 itu kata-kata. Iya, harus ada tindakan. Iya kan? Tangan, tindakan, kata-kata, dan hati. Nah, daripada tidak, ketika kemudian Anda mendeklarasikan nanti mendeklarasikan ke himpunan aksi atau apapun namanya gitu ya, menyelamatkan Indonesia sebagai sebuah tindakan, maka poinnya adalah sudah bertindak untuk menyelamatkan semua tanpa punya kepentingan politik, tanpa punya kepentingan politik praktis. Percayalah, orang-orang seperti Anda, orang-orang seperti saya, sesungguhnya tidak punya kepentingan politik praktis, karena bagi kita eksistensi kita bukan ditentukan oleh jabatan. Eksistensi kita insya Allah. Eksistensi kita ditentukan oleh pikiran-pikiran kita. Eksistensi kita ditentukan oleh gagas-gagas berpikir kita, bukan oleh kemudian karena Anda menjabat Anda punya prestasi, garis bawahi. Karena posisi Anda berprestasi, bukan karena prestasi Anda berposisi. Begitu mestinya. Jadi dalam bahasa sosiologi bukan karena ascribe, tapi karena achieve, gitu loh. Because achieve you got the position, gitu. Not because the ascribe. Posisinya begitu di berpikirnya. Nah itulah yang saya kira lahir dari moralitas teman-teman di kami. Nah di level bawah Anda bisa banyak melakukan seperti saya melakukan. Dalam suasana COVID sekarang orang terpuruk, kami masih tetap bisa produksi dengan nyaman walaupun kemudian memang menurun, tapi tetap saja kami masih bisa hidup di masyarakat. Kami memproduksi udang. Kami memproduksi udang dan kita putar dengan biasa, dengan enak, dengan prinsip-prinsip yang tidak ada riba, dengan prinsip-prinsip tanpa hutang gitu posisinya. Kami bukan tidak ditawari hutang triliunan, kami ditawari hutang triliunan. Posisi di mana di Indonesia ini? Di Tulang Bawang. Oh di Tulang Bawang. Iya. Lampung ya? Lampung. Walaupun tulang bawang tuh nggak ada tulangnya. Artinya ada kenikmatan tersendiri menjalankan sesuatu dalam prinsip yang tadi. Kalau Amerika aja 0,25%, Swiss negatif, Jepang negatif, kami nggak ada prinsip itu. Gitu. Dan nggak ada sistem berutang, sistem bagi hasilnya. Dan karena itu semuanya sistemnya
putus Jadi habis. orang, tenaga, ini modal, Duduk barang. begitu barang dijual, dapat Habis. uang, bagi habis. Kemudian ditimbulkan lagi. Iya, putar terus begitu. Kalau begitu kita bicara instrumen ekonomi riba jadi. Soalnya orang kan kadang-kadang bicara tentang pasar uang, saham gitu ya, dengan ekonomi yang real seperti tadi, perdagangan dan lain sebagainya. Itu ada nggak pengaruhnya dalam krisis ini, Bang? Kalau Anda lihat ke Great Depression 1929, 1914, 1929, lalu berlanjut ke krisis tahun 70, lalu ke tahun 80, lalu berikutnya ke situasi abad 21, ada satu kalimat yang konsisten terus dipergunakan. Iklim perekonomian penuh dengan ketidakpastian. Oke. Apa artinya? Ya karena permainan-permainan begitu. Kalau Anda Semuanya penuh dengan gambling. Iya, kalau Anda real kan pasti. Iya. Gambling itu namanya persepsi. Maka kami tidak ingin berpersepsi. Kami menghilangkan keserakahan, kami menegakkan kejujuran, kami membuang persepsi. Tiga hal ini kami jalankan dengan kesesuaian, dengan konsistensi. Dengan Jadi ekonomi real gitu ya. Konkret. Bukan ekonomi on the paper, bukan ekonomi klak-klik begitu ya. Itu persepsi kan? Iya. Persepsi. Jadi persepsi yang dimainkan habis-habisan. Nah, di situ kalau pakai bahasa itu adalah berbeda antara perdagangan dengan riba. Gitu. Itu kata-kata begitu sebenarnya. Muncul lagi Kiai Haji. Jadi beda di situ kita menerjemahinnya. Nah, itu jalan keluar sesungguhnya. Nah, jalan keluar berikutnya adalah bahwa uang tidak lebih tinggi nilainya dari yang namanya keahlian. Oke, artinya uang kurang boleh, tapi kalau keahlian itu dia bisa. Uang nggak bisa bekerja tanpa keahlian. Ya. Nggak bisa. Alat tidak bisa bekerja tanpa keahlian orang. Bang, kita balik ya, katakanlah. Saya sering mengikuti pemikiran Abang juga ya. Abang sangat pro pasal 33 seperti saya juga ya. Jadi ekonomi konstitusi. Dan jauh sekali dengan pemerintahan Jokowi ini yang dari awal saja come to my country to invest ya. I'm waiting for you to invest to my country, kira-kira begitu. Yang menunjukkan bahwa yang didorong itu adalah memang tadi invasi, infiltrasi dan lain sebagainya. Intervensi jauh dari politik berdikari. Nah, katakanlah ya, dalam kondisi seperti ini, skenario itu kita jalankan. Kita back to basic, pasal 33, kita kemudian menggerakkan potensi partisipasi masyarakat. Mampu nggak kita membiayai kehidupan bangsa kita kalau dengan back to basic seperti itu? Tadi saya sebut dana simpanan pihak ketiga berapa di perbankan? 6.000 triliun 6.000 triliun. Yang 46% dimiliki oleh orang miskin ya. Iya. Saya nggak bicara orang kaya nih. Iya. Saya bicara orang miskin aja. Iya. 46%. Saya ambil bukan 46%. Saya ambil cuma 20%. Berarti seperlima kali yang namanya 6.000. Saya dapat berapa? 1.200 triliun. Dalam 1.200 triliun saya pakai format bagi hasil. Orang mau nggak? Okay. Dengan tingkat hasil seperti yang saya bilang, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dari suku bunga bank. Anda tahu berapa keuntungan saya sekarang? 14%, suku bunga bank 4%. Artinya orang-orang yang punya uang itu muter uangnya, ngajak pola kerjasama dengan orang-orang yang mau berusaha. Di sektor-sektor strategis. Pangan misalnya. Macam-macam, bukan hanya pangan. Di semua yang namanya hajat hidup orang banyak daripada diambil konglomerat, itu kita ajak masyarakat untuk begitu. Bisa kok. Artinya ekonomi kerakyatan yang dibangun. Iya, pakai bahasa sederhananya ekonomi. Kalau saya menggunakan istilahnya seperti kita sebut tadi, ekonomi konstitusi. Oke. Jadi artinya ketika kita menggunakan itu, kita berarti ekonomi konstitusi itu tidak dikotomik ya. Itu for everybody ya. Iya, for everybody. Jadi saya memang tidak mendikotomikan. Karena itu saya menggunakan istilah sejak yang namanya 2000, sejak SBY berkampanye di periode kedua, saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi. Jadi ekonomi konstitusi adalah ekonomi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan konstitusi. Pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34. Ya. Ketemu dari situ. Pasal-pasal ini semua dikunci dengan kata pembukaan, dipayungi oleh pembukaan, difondasikan oleh semangat hidup, berbagi dan peduli satu sama lain. Wah, dahsyat kan? Ya, itu bahasa lainnya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, masalahnya adalah saya juga agak gemes ya. Kenapa pemerintah tidak pernah mengambil jalan itu ya? Jalan yang menurut saya sudah ditentukan oleh the founding parents kita, karena ada juga putrinya atau ibunya, yaitu bagaimana ekonomi ini dibangun dalam tanda kutip ya secara
kekeluargaan, kebersamaan, ya kan, sesuai dengan tuntunan nilai-nilai agama, atau kalau kita mau bicara nilai-nilai Pancasila. Kenapa kemudian pemerintah tidak pernah mengambil jalan itu? Bahkan Pak Jimli misalnya membuat disertasi ketika zaman Orde Baru itu ekonomi itu makin liberal, tapi politik itu makin makin otoriter, kan? Jadi ada dua direction. Kalau sekarang kan dua-duanya mengarah kepada liberalisasi semua, politik makin liberal, kemudian ekonomi juga makin liberal. Tapi liberal politik ini di stop dengan dengan jalan yang negatif kayak undang-undang ITE dan lain sebagainya, bukan memberikan saluran yang lebih sehat agar orang bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya, edukasi seperti itu. Tapi ekonomi yang tadi tergantung dengan investasi asing, sepertinya itulah yang selalu diomongkan pemerintah, seolah-olah this is the only way untuk mengatasi semua masalah. Kenapa begitu, Pak? Karena kepercayaan pada namanya kekuatan modal sebagai jalan keluar bagi pertumbuhan. Teori dasarnya teori dasar Harold Domar, bahwa investasi itu akan membuka lapangan kerja, bahwa investasi itu akan menggerakkan perekonomian. Dan karena itu investasinya tidak boleh investasi domestik, statusnya investasi asing. Nah, ini makin diperkuat ketika Millennium Development Goal gagal. Mereka memunculkan Sustainable Development Goals. Kata kunci dari Sustainable Development Goals adalah ini yang disebut dengan tabungan global dan investasi global. Nah, anehnya di situ kalimat tabungan global dan investasi global itu ditujukan bagi kesinambungan pembangunan, kesinambungan perekonomian. Pertanyaan berikutnya, kesinambungannya siapa kalau tabungannya tabungan global, investasi global? Ya, negara-negara kuat. Iyalah, berarti kita cuma jadi korban. Kita menjadi sapi perah. Nah, itu yang tanpa disadari oleh orang-orang betapa sukanya tergantung pada investasi asing. Nah, ketika Anda tanya kenapa? Karena memang di mindset mereka adanya itu. Mereka tidak berpikir bahwa yang namanya kekuatan domestik itu bisa mengatasi masalah. Itu sama saja dengan orang dikirim ke sekolah-sekolah di negara-negara barat, pulang ke sini jadi agen-agen mereka gitu, cara berpikirnya. Sebenarnya tidak perlu juga sekolah ke barat. Sekolah di dalam negeri pun kurikulumnya kurikulum barat. Iya. Kurikulum yang berpihak pada barat posisinya. Artinya kalau nggak perlu sekolah misalnya ke negeri barat sana. Sekolah di Indonesia rata-rata sudah menjadi sarana untuk membangun para petarung-petarung pemikiran mekanisme pasar bebas. Sehingga mereka tidak melihat bahwa yang namanya globalisasi adalah posisinya Amerikanisasi. Padahal yang namanya Henry Kissinger sendiri menyebut globalisasi adalah Amerikanisasi, globalisasi adalah Westernisasi misalnya. Contohnya seperti itu. Intinya pelajaran ekonomi di sekolah-sekolah Indonesia tidak ada pelajaran ekonomi berbagi. Nah, padahal Refli, Anda perlu tahu, kalau kita ambil pembelajaran mendalam sekali dari pasal 33 ayat 3 misalnya. Kalau yang pertama perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Ya, lalu kemudian cabang-cabang produksi, lalu kemudian bumi air posisinya. Maka ketika kita ambil ayat 2 ayat 3, di situ dahsyat sebenarnya. Luar biasa, ada pengakuan tentang kebersamaan, ada pengakuan tentang yang namanya persaingan. Jadi tidak melulu kebersamaan. Di situ seperti yang pernah saya sampaikan pada Anda, repotnya bangsa ini belum pernah merumuskan apa itu public goods. Hanya pernah terjadi pada undang-undang penanaman modal asing nomor 1 nomor 7. Tapi setelah itu tidak pernah ada lagi. Bahkan setelah namanya SBY hilang nggak keruan. Yang muncul adalah daftar negatif investasi yang tidak ketemu dengan pengertian public goods dalam pemikiran ekonomi para the founding parents itu posisinya. Jadi dalam konteks ini haram dong yang namanya privatisasi Pertamina kan? Karena itu public goods. Bukan sekedar haram. Mestinya kalau kita memang punya komitmen tinggi pada konstitusi, maka Pertamina dari hulu ke hilir itu tidak akan pernah bisa di IPO. Pertamina tidak akan pernah bisa yang namanya kemudian dipretali dengan model begitu. Dia harus utuh memberikan layanan dalam rangka ngebangun. Kalau belum mencapai kedaulatan energi, dia harus bisa ngebangun ketahanan energi. Di tengah yang namanya sumber daya energi kita makin hari makin menipis. Berarti politik atau kebijakan Menteri BUMN yang membuat subholding Pertamina dan mau meng-IPO-kannya atau mau menjualnya itu sangat keliru dari sisi ekonomi konstitusi. Akan bernasib sama dengan PLN. Jadi cara meng-IPO-kan dan mempreteli Pertamina itu sama dengan akan bernasib PLN, di mana harga akan terus naik gitu posisinya, sehingga nanti akan harga energi juga akan terus naik. Dan itu kemudian jelas. Dan jadi free fight liberalism memang. Free fight liberalism.
Jadi siapa yang mampu membeli energi Silakan. adalah mereka yang punya uang duit banyak. Silakan. Dan negara tidak Tidak bisa. lagi menyuplai masyarakat Papua dengan harga yang sama dengan Pulau Jawa. Tidak bisa. Per hari ini pemerintah itu kira-kira paham nggak menterinya? Saya kira kalau mereka, saya terbuka sama Anda ya. Iya. Dalam beberapa kesempatan secara tidak langsung saya mengingatkan agar Pertamina tidak diperlakukan seperti itu. Jadi kepada orang-orang di lingkaran satu Erick Thohir, gitu ya, lingkaran satu Erick, bilangin Erick jangan begitu terhadap Pertamina. Oh iya bang, begini, mereka berargumentasi. Poinnya satu, Pertamina itu tunduk loh pada pasal 33. Yeah. Sama seperti ketika saya memperjuangkan PLN itu mestinya tunduk pada pasal 33 posisinya. Maka jangan ikuti jejak PLN, karena begitu jejak PLN nanti harga energi, Pertama segala macam itu akan demikian rupa tingginya, dan siapa yang punya daya beli dia yang bisa membeli. Yang nggak bisa, negara nggak ada urusan. Yeah. Loh, negara lepas tangan atas posisi itu gitu loh. Jadi rumusnya betul-betul rumus yang dibikin oleh WTO. Barang tersedia, barang terjangkau, posisinya affordable, accessible. Ya cuma 4 kali nih. Ya inilah yang namanya ketahanan ekonomi. Padahal ketahanannya tergantung dari luar. Ya bukan ketahanan dong. Itu logikanya muncul. Kita butuh ketahanan dan ketuhanan sesungguhnya. Ya, itulah sobat era sekalian, dicecar dialog cerdas secara review dengan Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan mendapatkan banyak pelajaran, banyak insight, banyak informasi, dan tentu saja bisa memberikan gagasan-gagasan yang mungkin saja bisa dipakai oleh pemangku kepentingan. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.